Setelah meluncurnya RTX 4000 series, AMD juga nggak mau kalah bersaing di pasar GPU. Dan mereka mengeluarkan lineup terbaru yaitu RX 7000 series dengan arsitektur yang baru juga yaitu RDNA 3. Dan lineup-nya itu terdiri dari dua dulu. Yang pertama adalah RX 7900 XTX, X-nya ada dua. Dan yang satu lagi adalah RX 7900 XT. Di seri kali ini, AMD menggunakan arsitektur RDNA 3 terbaru yang mempunyai banyak teknologi dan juga fitur-fitur yang baru. Kita rangkum sedikit kali ya. Arsitektur RDNA 3 menggunakan teknologi chiplet yang biasanya ada di prosesor Ryzen. Teknologi chiplet ini terdiri dari beberapa die di mana untuk RDNA 3, AMD menggunakan arsitektur yang kurang lebih seperti ini, di mana GCD yang di tengah itu adalah graphics compute die dan MCD yang di sekitarannya itu memory cache die, bukan McDonald. Dan kedua die ini mempunyai fabrikasi yang juga berbeda. Terus apa sih gunanya dipisah begini? Kalau kalian dulu ngikutin arsitektur RDNA 2, kalian mungkin udah pernah dengar tentang Infinity Cache. Yes, itu adalah nama brandingnya untuk L3 cache-nya si GPU RDNA ini. Nah, kalau dulu Infinity Cache-nya ada di dalam graphics compute die-nya, sekarang Infinity Cache ini dipisah dan ada di dalam MCD tadi. Makanya MCD itu dinamakan Memory Cache Die. Terlebih GCD dan MCD ini juga terhubung dengan jalur koneksi super cepat yang disebut Infinity Fabric. Karena itulah AMD bisa membuat GPU yang lebih kencang walaupun lebih efisien dan juga lebih murah karena GPU ini nggak menggunakan GDDR6X seperti Nvidia yang lebih mahal. GCD atau GCD di RDNA 3 mempunyai segudang fitur baru di mana jumlah transistornya itu lebih banyak. Instruksi per cycle-nya juga lebih kencang 2 kali lipat dibandingkan RDNA 2. Ray akseleratornya juga punya performa 1,5 kali lebih baik dibanding RDNA 2. Dan sekarang ada 2 buah AI accelerator dalam masing-masing compute unit untuk memproses AI yang lebih baik. Jadi sekarang ada semacam tensor core di dalam RDNA 2 dan juga AMD ini nggak kalah kok dalam racing menuju Age of AI yang nanti mungkin kedepannya akan lebih ditekankan kepada GPU-GPU yang ada. Nah, kalau buat MCD-nya itu sendiri, masing-masing chipletnya ada 16 MB L3 atau Infinity Cache, 64 bit, jadi kalau di total dikali 6, maka ada 96 MB Infinity Cache dan 384 bit untuk si RX 7900 XTX. Nah, tapi kan kita reviewnya cuman RX 7900 XT nih, yang cuma punya 80 MB Infinity Cache. Nah, jadi kalau di RX 7900 XT itu, dia chipletnya hanya ada 5 buah aja. Jadi kalau 16 dikali 5 itu ada 80 MB. Terus fungsi Infinity Cache yang pakai chiplet ini untuk apa sih? Jadi L3 Cache atau Infinity Cache ini berfungsi untuk memperlancar pergerakan data, jadi distribusi data dari GPU atau GCD ke memori GDDR6 itu menjadi lebih cepat dan low latency. Kalau kita melihat spesifikasi Infinity Cache pada Memory Cache Die atau MCD itu berhasil membuat throughput yang luar biasa pada memory clock RX 7900 XTX dan juga XT. Memory clock si RX 7900 XTX itu berhasil di-push sampai 2500 MHz GDDR6 atau efektif di 20 Gbps atau lebih tinggi dibandingkan RTX 3090 Ti yang hanya 19,5 Gbps. Memory speed 20 Gbps cuma pakai memori GDDR6 loh. Sedangkan RTX 3090 Ti itu cuma 19,5 Gbps tapi mesti pakai GDDR6X yang lebih mahal dan boros daya. Tapi walaupun memang lebih efisien dibanding RTX series, TDP yang dipunyai RX 7900 XT dan XTX ini masih tinggi yaitu di sekitar 315 dan 335 watt dan disarankan untuk pakai PSU 750 ke atas. Nah, udah pusingkah dengan spesifikasinya? Kita masuk aja ke produknya. Di dalam kotak reference-nya ini, GPU-nya kalau dibanding dengan Nvidia kebanyakan, yang ini punya itu bentuknya cukup compact. Namun VGA ini padat banget dan beratnya itu bisa sampai 1,6 kg.
Di dalam kotaknya ada tulisan Welcome to the Red Team yang menurut kita ini keren banget. Bagian depannya juga ada lubang-lubang heatsink yang ada ciri khas merahnya di garis ini, dan juga menurut kita ini keren dan juga elegan. Dan entah kenapa gue bersyukur kita masih dikasih 2x8 power pin yang masih normal dan support beberapa power supply yang dulu-dulu. Ya karena takut aja sih, kemarin-kemarin banyak masalahnya si 12 VHPWR itu. Di bagian pantat, konektivitas GPU ini juga lebih baik ketimbang Nvidia punya, terutama yang reference. Di belakang ada HDMI 2.1, 2 DisplayPort 2.1 juga, dan 1 USB Type-C untuk display bandwidth yang lebih gede. Overall, desain dan juga konektivitas dari reference ini keren banget, dan juga panjangnya masih fit di dalam casing-casing yang ukurannya kecil. Ya walaupun sih ini tidak menutup kemungkinan kalau vendor-vendor seperti Asus, MSI, dan Gigabyte itu mau membuat graphics card Radeon RX 7000 series yang lebih chunky dan juga lebih power hungry karena ingin mempush performanya lebih jauh lagi. Tapi ya ini membuktikan kalau mungkin nanti akan juga ada third party yang lebih friendly kepada ITX builder atau seenggaknya ya para builder yang ingin menghemat daya. Di tes kali ini kami akan menggunakan prosesor Ryzen 9 7900X dengan motherboard ASRock X670 Pro RS, RAM Clef 32GB UDIMM DDR5, dan akan di dalam casing Corsair iQ 4000X. Performanya kita mulai dari synthetic benchmark dulu. Di 3D Mark Firestrike GPU ini amazingly sudah bisa melewati RTX 3080, 3090, bahkan 4080. Walaupun VGA ini kalau kata orang-orang didesain untuk head to head dengan RTX 4080. Tapi maklum lah ya, karena Firestrike AMD itu emang suka lebih unggul. Di TimeSpy skornya malah nggak mengalahkan RTX 4080 walaupun masih mengalahkan RTX 30 series lainnya. Kemungkinan di game-game DirectX 12, RTX 4080 ini lebih unggul dibanding GPU ini. Di performa ray tracing juga RTX 4080 lebih unggul, namun RX 79 XT sudah bisa melewati RTX 3080 dan juga 6950 XT. Nah kalau gamingnya, RX 7900 XT tentunya udah bisa mainin game AAA di resolusi 4K dengan frame rate yang tinggi. Sayangnya karena gaming kita lagi nggak pegang RTX 40 atau 30 series, kita nggak ada perbandingannya dengan VGA lain. Di game macam Cyberpunk, kami sayangnya nggak bisa dapetin 60 FPS dengan Ray Tracing Ultra walaupun sudah memakai FXR Balance. Satu-satunya cara agar bisa mainin di atas 60 FPS adalah mematikan Ray Tracingnya dan menghidupkan FXR-nya. Buat Blender sayangnya saat kita mencoba buka buat beberapa kali sampai kita juga udah install ulang Windows, sepertinya VGA ini butuh semacam driver OpenGL baru buat driving productivity load-nya. Dengan triple fan yang dimiliki VGA ini, GPU-nya adem banget, hanya ketahan di overall temperature itu 72 derajat Celcius, dan kalau untuk hotspot temperature itu ada di 80-an derajat Celcius. Kalau pada dasarnya udah adem begini sih harusnya third party seperti Asus, MSI, dan lain-lain nggak usah bikin yang sampai 3 slot segala. Kecuali kalau mau bikin 79 XT ini mempunyai clock speed yang jauh di atas reference, mempunyai power draw yang juga jauh lebih besar, dan menjadi 3 power pin. Tapi ini artinya dengan 3 fan yang padat aja, VGA ini bisa mempunyai suhu yang adem ayem. Nah kalau buat power draw saat main game, GPU-nya ini bisa nge-spike saat menarik dayanya itu di 435 watt saat full load. Tapi kalau berjalan secara konstannya, GPU-nya ini harusnya jalan dengan narik 350 watt power aja. Kalau kita melihat harga dan performa yang diberikan, GPU ini sudah memberi potensi yang sangat menjanjikan dengan memperlihatkan kepada Nvidia kalau AMD ini belum kalah loh dalam memberi performa yang kencang tanpa harus gede-gede dan tebel-tebelan GPU. Buktinya kita bahkan nggak menggunakan GPU riser sama sekali dan ini nggak masalah kok. Kalau misal nanti ke depannya kita benar-benar berharap kepada third party agar tetap mempertahankan ukuran 2,5 slot dan 2x8 power pin-nya agar ya tetap friendly dengan para mini ITX builder. Kita belum sempat menguji AI performance-nya ataupun AV1 encoding-nya, tapi nanti kalau kita ada benchmark yang bisa menguji hal tersebut, pengen sih kita cobain. Kalau misal pekerjaan kalian memang nggak membutuhkan yang namanya Tensor Cores atau CUDA Core secara eksklusif, RX 7900 XT ini udah bisa memberikan raw power GPU yang bener-bener nonjok banget, walaupun ya memang TDP-nya
Itu kita sendiri bisa bilang kalau memang GPU ini sama RTX 4080 dan sudah butuh power supply minimal 750 watt lah, atau 850 watt itu lebih baik lagi. Karena memang menarik dayanya juga cukup sangar, dan spike-nya kita nggak tahu apakah itu nanti akan diperbaiki secara software atau enggak. Tapi kalau misalnya sekarang ya itu bisa spike segitu, dan bahkan Subki aja yang 79 XTX-nya bisa spike sampai 500 watt. Kita sendiri sebenarnya ngetesnya itu pakai PSU 650 watt, dan mungkin sih itu sebab dari error-error yang kita temuin dari tadi. Jadi ya karena GPU-nya itu nggak bisa narik daya lagi, jadi dia segitu-segitu aja. Jadi ya maaf karena keterbatasan power supply yang ada di studio kita, jadi kita nggak bisa ngetes di PSU yang lebih tinggi. Oh ya, soal harga, dengan MSRP di 17,5 juta, menurut kami malah dengan hadirnya RX 7900 XT dan juga 79 XTX di 20 juta, ini membuat GPU RX 6950 atau 6900 XT yang harganya lebih murah jadi lebih menggoda. Atau ya RTX 3080 kan sekarang harganya juga udah 10 juta tuh. Nah itu malah lebih menggoda walaupun nggak se-future proof GPU-GPU yang kita tes ini. Memang sih performanya kenceng, tapi ya karena ini baru launching harganya masih mahal. Sekarang yang ada di market juga baru ada Sapphire aja, dan itu pun juga harganya masih 17 juta. Moga aja sih seiring waktu dengan banyaknya RX 7900 XT di pasaran dari third party yang lain, maka harganya juga akan semakin turun. Karena ini bener-bener sebuah VGA untuk 4K gaming dengan lancar jaya. Jadi dengan VGA ini, wah itu yang namanya 4K gaming udah pasti udah banyak lah. Paling itu aja sih pendapat kita tentang RX 7900 XT. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe and stay healthy.